sangat mudah untuk mengalami futur. Tapi apa saja sarana agar kita bisa bangkit dari futur, atau agar kita tidak mudah terjerumus dalam futur. Futur akan kita alami, tapi tidak selalu. Bagaimana cara agar kita bisa lebih menstabilkan iman kita, meskipun terkadang kita futur, tapi tidak terlalu sering. Ya. Kemudian kalaupun kita sudah futur, kita bisa naik kembali. Yang pertama, ya, kalau kita sudah pada derajat di bawah daripada futur, bukan lagi futur, pelaku maksiat. Kita terjebak dengan maksiat, hawa nafsu kita menawan kita tertawan oleh hawa nafsu. Sebagian orang demikian, dia tertawan dengan hawa nafsu, ingin nonton apa yang dia nonton, hobi nonton sesuatu, hobi memandang sesuatu, dia tidak bisa melepaskan diri dari hobi tersebut. Setiap hari kalau tidak melakukan hobinya, dia merasa gelisah. Itu dia sudah tertawan oleh hawa nafsu, dan itu bukan lagi futur, itu namanya pelaku maksiat. Apa yang dilakukan? Ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia tidak bertobat, ya, dikhawatirkan dia meninggal dalam kondisi sedang melakukan maksiat tersebut. Seorang menyicil dosa-dosanya setiap hari, ya. Bayangkan ada seorang terjebak dengan hawa nafsunya, dia harus melakukan maksiat tersebut setiap hari. Entah dia berzina, entah dia ganggu hubungan yang terlarang, entah dia menonton hal-hal yang haram, tapi dia harus lakukan tiap hari. Kalau tiap hari dilakukan berapa waktu, coba dikalkulasi selama setahun, entah berapa waktu yang sudah dihabiskan untuk maksiat. Tiba-tiba Allah mencabut nyawanya, waliyadzubillah. Maka jika dia sedang terjerumus dalam maksiat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya, sebesar apapun dosa Anda, Allah akan mengampuni. Allah lebih sayang kepada Anda daripada ibu Anda kepada Anda. Yakin, Allah lebih sayang daripada ibu Anda kepada Anda. Kalau kita tahu ibu kita sangat sayang sama kita, betapa sering memaafkan kesalahan kita, betapa sering memberi kepada kita sementara kita nakal, orang tua kita demikian, apalagi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat sayang. Maka seorang jangan ragu-ragu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang umurnya, ya, sayang waktunya, ya. Jangan sampai dia menghabiskan umurnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah pertama, dia bertobat kepada Allah. Selanjutnya apa yang dilakukan? Yang dia lakukan, ya, jika dia masih malas beribadah, berarti dia mengalami futur. Yang dilakukan oleh ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beribadah jangan berlebih-lebihan. Ini poin yang kelihatannya sederhana, tetapi ini sangat penting. Seorang jangan beribadah berlebih-lebihan. Mungkin seorang ketika dia baru hijrah, dia baca tentang kisah salaf, kemudian dia beribadah begitu kencang, baca Quran, terus tahu-tahu dia jatuh, ya. Tahu-tahu dia jatuh, tidak bisa bangkit lagi. Tahu-tahu dia hilang dari peredaran. Kenapa? Dia terlalu kencang berlebih-lebihan. Dan ini tidak dianjurkan dalam Islam. Seorang mungkin dia bisa kencang kalau melalui tahapan-tahapan. Kita mungkin lihat para salaf bagaimana ibadah mereka, bagaimana sedekah mereka, bagaimana sholat malam mereka. Mereka telah melalui tahapan-tahapan iman yang luar biasa. Ketika iman mereka sudah tinggi, maka amal bisa disinkronkan dengan imannya. Nah, kita masalahnya imannya baru menata, baru menjejaki. Kita pingin amal yang tinggi. Biasanya nggak kuat seorang, biasanya nggak kuat. Ini jadi masalah. Mungkin seorang baca bagaimana kisah misalnya Abbad bin Bishr radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana dia sholat malam, kemudian kena panah. Dipanah oleh musuh, kemudian dia masih terus sholat malam, dia baca surat Al-Kahfi. Dipanah kedua kali, dia masih melanjutkan sholat malamnya, sampai 3 kali dipanah, dan dia masih melanjutkan sholat malamnya. Ketika ditanya, kenapa kok tidak berhenti sholat? Saya sedang baca surat Al-Kahfi dan saya tidak ingin berhenti di tengah jalan. Ini siapa Abbad bin Bishr? Seorang sahabat yang imannya sudah tinggi, ya. Dia sudah mencapai tahapan yang luar biasa, ya. Sama seperti kita baca mungkin kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mensedekahkan seluruh hartanya. Ya, kita bilang kita nggak bisa seperti itu. Kalau ada yang memaksakan dirinya mensedekahkan seluruh hartanya, mungkin dia menyesal, mungkin dia ini, mungkin dia riya. Iman nggak kuat. Maka di antara cara untuk menjaga iman agar tidak futur di tengah jalan adalah beribadah sesuai dengan kemampuan, pelan-pelan. Nggak usah kencing-kencing. Biar orang kencing-kencing, biarin aja. Kita belum sampai, bilang. Saya lagi menjejaki. Ini perkara yang sangat logis. Karena kalau iman kita nggak kuat, amal kita tinggi, nggak sinkron, akhirnya kita terjatuh. Maksakan diri di luar kemampuan. Ya, dalam banyak hal seperti itu, ya. Nggak mampu antum. Makanya Nabi SAW mengatakan, alaikum minal amali ma tutiqun. Lakukanlah amalan yang kalian mampui. Fa inna Allah la yamalu hatta tamalu. Allah tidak bosan sampai kalian yang bosan. Jadi, Nabi mengisyaratkan, lakukan amalan yang kalian mampu. Itu sesuai dengan kadar keimanan kalian. Jangan maksakan diri berlebih-lebihan. Ketika Rasulullah SAW masuk dalam masjid,
Kemudian Rasulullah SAW melihat ada faidah hablun mamdud baina sariyatain. Tiba-tiba ada tali terikat antara dua tiang di Masjid Nabawi. Nabi SAW mengatakan, "Ma hadzal habl?" Ini tali apa? Qalu hadza hablun li Zainab. Ini talinya Zainab radhiyallahu taala anha. Fa idza fatarat ta'allaqat. Kalau dia lagi malas ibadah, dia tetap ingin beribadah sambil menggantungkan dirinya di tali, saking semangatnya salat malam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La hullu." Kata Nabi, jangan demikian, lepas itu tali. Li yusalli ahadukum nasyatahu. Hendaknya seorang salat dengan semangatnya. Fa idza fatara falyaqut. Kalau dia lagi capek, duduk, salat sambil duduk, enggak ada masalah. Ini Nabi mengisyaratkan hendaknya seorang ibadah sesuai dengan kemampuannya. Ya, tadi saya sebutkan, ya ayuhan nas alaikum minal amali ma tutiqun. Wahai manusia sekalian, beribadahlah sesuai dengan apa yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dumi alaihi wa inqal. Sungguhnya amalan paling dicintai oleh Allah adalah yang sedikit, yang continue meskipun sedikit, yang continue meskipun sedikit. Nah, ini kadang-kadang kita lihat bukan orang baru hijrah, kita semangati dia. Kita mungkin sudah lama ngaji, kita semangati orang baru hijrah berlebihan. Kita suruh dia ini. Dia semangat, tiba-tiba dia jatuh. Enggak, pelan-pelan. Kalau dia terlalu semangat, kita bilang pelan-pelan ya, akhi. Pelan-pelan. Karena kita baru menata iman, menata ilmu, ya. Tiba-tiba dikagetkan dengan ini tidak boleh, dia langsung lepas dari ngaji. Enggak mau ngaji lagi. Kenapa? Ini hidup saya susah dengan pengajian. Akhirnya dia enggak kuat. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun wa lan yushaddu ahadun fi din illa ghalabahu. Agama itu mudah, siapa yang terlalu kencang maka dia akan terdominasi, dia akan kalah. Betapa sering kita melihat orang seperti itu, kencang luar biasa, kemudian tiba-tiba futur, tiba-tiba hilang dari peredaran. Tadinya semangat, sumbang sana sumbang sini, tiba-tiba enggak menyumbang sama sekali. Bahkan lebih parah, tadinya semangat luar biasa, ibadah kencang sama orang, bahkan kencang sama pelaku maksiat, tiba-tiba jadi liberal. Ada yang seperti itu. Makanya di antara hal yang membantu kita untuk tidak terjerumus dalam futur, beribadah, ritmenya dijaga, ya. Ritmenya dijaga. Karenanya ketika hadis yang masyhur yang sering saya sampaikan juga dalam Sahih Bukhari, ketika Salman Al-Farisi menyenguk Abu Darda dan melihat Abu Darda ibadahnya berlebih-lebihan, maka Salman mengajari Abu Darda untuk tidak berlebih-lebihan. Ya. Ternyata Abu Darda malamnya sholat malam, siangnya puasa, ya, sehingga dia tidak sempat memberi hak istrinya, ya. Maka Salman melihat ada kesalahan dalam praktek ibadah Abu Darda. Ya. Makanya akhirnya dia sengaja tidur di rumah Abu Darda. Kemudian Abu Darda ketika datang, dia mengatakan, "Wahai Salman, silakan makan siang." Kata Salman, "Tidak, saya tidak mau makan sampai kau makan." Kata Abu Darda, "Wahai Salman, saya sedang puasa." Kata Salman, "Enggak, sampai kau ikut makan." Akhirnya Abu Darda dipaksa buka puasa oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian Abu Darda pun ternyata Salman tidak pulang, kemudian Salman tidur bersama Abu Darda. Ketika di awal malam Abu Darda ingin bangun salat, kata Salman, "Belum saatnya." Ketika di tengah malam bangun lagi, kata Salman, "Belum saatnya." Ketika sudah lewat tengah malam, Abu Darda salat malam, bahkan dibangun oleh Salman. Kata Salman, "Saatnya kita salat malam." Baru kemudian Salman nasihati Abu Darda. Salman mengatakan, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Rabbmu punya hak. Wa li jasadika 'alaika haqqan. Jasadmu punya hak. Ya. Wa li zawrika 'alaika haqqan. Bahwasanya tamumu juga punya hak. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu juga punya hak. Fa'atiku ladzi haqqin haqqah. Maka berikanlah masing-masing haknya. Jadi intinya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, seorang ketika beribadah jaga ritme. Nanti kalau dia semakin bertambah iman, bertambah ilmu, dia akan semangat lebih. Tadinya mungkin dia mau sedekah 100 ribu, lama-lama nanti kalau dia semakin iman kuat 1 juta, lama-lama dia sampai miliar. Bagi dia mudah. Kita nggak bisa maksa orang. Ada orang, saya pernah mendapati kasus, dia bertanya sama saya, "Ustaz, saya kemarin sedekah terlalu banyak, saya menyesal." Dia termotivasi keluarin duit banyak, setelah itu dia menyesal. Dia bilang, "Bisa nggak ambil kembali sedekah yang sudah saya sedekahkan?" Kenapa? Karena ritme imannya tidak sesuai dengan ritme amal yang terlalu tinggi. Ya. Makanya ikhwan-ikhwan juga yang menyemangati teman-teman, hati-hati. Orang baru ngaji pelan-pelan, yang penting dia ngaji, yang penting ritmenya berjalan, yang penting dia continue, itu yang penting. Bukan kita semangatin, akhirnya kacau, ya. Akhirnya kacau, tidak mampu menjalani.
Tapi di antara hal yang membantu kita ya untuk agar tidak futur ya, agar tidak futur. Tidak mengapa ikhwan dan akhwat, kita sela-sela di antara ibadah kita dengan hiburan-hiburan yang diperbolehkan. Dengan hiburan-hiburan yang diperbolehkan ya. Jalan-jalan sama keluarga, sekali-sekali kita pergi ke mana. Itu di antara hal yang bisa buat kita semangat kembali ya. Kalau kita lagi futur, kita bisa melakukan demikian untuk agar semangat kembali. Tapi jangan maksiat, jangan cari hiburan maksiat. Jangan ajak anak istri nonton bioskop, jangan ajak istri anak nonton hal yang dilarang ya. Jangan pergi ke tempat-tempat yang itu tempat orang buka aurat. Artinya kita jalan-jalan oke. Ya, kalau kita ada uang kita bisa sewa villa misalnya, kalau kita atau ke jalan kemana, yang penting ada hiburan secukupnya. Itu membantu kita untuk semangat kembali. Ya, oleh karenanya ketika Hanzalah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya, Hanzalah berkata, ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna binnar wal jannah. Ya Rasulullah, ketika kalau kami di sisi engkau ya Rasulullah, engkau ingatkan kami tentang surga dan neraka, hatta ka'anna ra'yu ain, seakan-akan kami melihat langsung surga dan neraka. Fa idza kharajna min indi, kalau kami keluar dari sisi engkau, afasnal azwaj wal aulad wad dhai'at, maka kami ngurus istri, ngurus anak-anak, ngurus urusan-urusan harta kami, nasina katsiran, kami banyak yang kami lupakan. Maka Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikr la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turukikum walakin ya Hanzalah sa'atan. Demi Allah, kata Nabi SAW, seandainya kalian terus-menerus bersama aku, ya, terus berzikir, ingat surga dan neraka, maka malaikat akan berjabat tangan dengan kalian, bahkan di rumah-rumah kalian, di tempat-tempat tidur kalian, di jalan-jalan kalian. Walakin ya Hanzalah, akan tapi Hanzalah sa'atan, sesaat dan sesaat. Rasulullah ulangi 3 kali. Walakin ya Hanzalah sa'atan. Wahai Hanzalah, sesekali dan sesekali. Artinya apa? Ada kita ibadah, ada saatnya kita refreshing kalau bahasa kita. Ini perlu. Rasulullah SAW lomba lari sama istrinya, ya kan ada seperti itu ya. Rasulullah SAW bercanda sama istrinya, ya. Jadi di antara hal yang bisa menghilangkan futur juga, misalnya kita tidak terus ibadah melulu, ya. Karena namanya satu ritme melulu ini terkadang menimbulkan kebosanan. Maka terkadang kita ganti ritme, ya. Sekali mungkin kita jalan-jalan sama istri, jalan sama anak, atau kita makan di mana, kayak makan di restoran, ya. Sekali sesuai dengan kemampuan ekonomi kita. Tapi maksud saya itu hanya sekedar selingan sehingga ibadah kita semangat terus, ya. Terutama ketika kita berinteraksi dengan anak-anak, sekali-sekali kita berikan hadiah, sekali kita jalan-jalan, sehingga mereka tidak menganggap suatu ibadah adalah suatu ibadah yang kegiatan yang membosankan. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membantu kita untuk terhindar dari futur atau bangkit dari futur, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yaitu kita memperhatikan kondisi iman kita. Kata Abu Darda, inna min fiqhil abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu. Di antara fikih seorang hamba, ini penting sekali. Di antara fikih seorang hamba, dia memperhatikan kondisi imannya, kapan naik, kapan turun. Kapan naik, kapan turun. Dia tahu, kita nih iman kita ada dan kita rasakan, sedang naik, sedang turun, kita bisa rasakan. Wa min fiqhil abdi an ya'lama amuzdadun huwa muntaqisun. Di antara fikih seorang hamba, dia tahu imannya sedang naik atau imannya sedang turun. Dia harus tahu imannya sedang naik, imannya sedang turun. Bagaimana? Ya caranya dia lihat kondisi dia, semangat nggak dia baca Quran, semangat nggak dia sholat malam, semangat nggak dia pergi ke masjid, ya, semangat nggak dia menuntut ilmu. Ini kelihatan dari imannya naik atau sedang turun. Wa inna min fikir rajuli an ya'lama. Ini yang paling penting. Wa inna min fikir rajuli an ya'lama nazagati syaitani anna ta'tih. Di antara fikih seorang, kecerdasan seorang, dia tahu kapan godaan syaitan mendatanginya. Dia tahu kapan godaan syaitan mendatanginya, maka dia waspada dalam kondisi-kondisi tersebut. Kalau seorang sadar kalau dia bersafar sendiri, dia akan tergoda dengan syaitan, dan dia sudah berulang-ulang terjatuh dalam hal tersebut, jangan coba-coba safar sendiri. Ada orang subhanallah, dia kalau sama temannya dia bisa bertakwa, dia bisa soleh di rumahnya, tapi dia safar sendiri, dia lepas kontrol. Dan dia tahu dia nggak kuat seperti itu. Maka jangan coba-coba safar sendiri. Kalau dia tahu dia sewa hotel sendirian, dia bakalan digoda, dan dia sudah pernah terjebak dalam kesalahan tersebut, dia tahu setan menggoda dia tatkala dia sendirian dalam kasus sedang di hotel, maka jangan coba-coba memposisikan diri seperti itu. Kalau seorang tahu bahwasanya imannya akan hancur lebur ketika dia main Facebook, jangan coba-coba main Facebook. Masing-masing tahu dirinya. Jangan coba-coba Anda mencoba untuk
spekulasi dengan iman Anda yang sudah Anda peroleh selama ini. Bisa hancur lebur dalam waktu yang singkat. Ya. Jadi seorang harus tahu kapan dia imannya turun. Jika seorang tahu dia misalnya main sama si fulan, akhirnya nanti kalau sudah main sama dia, saya lupa dengan ngaji, saya lupa. Jangan main sama dia. Dia harus ngerti kapan imannya turun, maka dihindari semua sebab-sebab yang menjadikan imannya turun. Ya. Hati-hati ya. Saya sering sampaikan cerita, saya pernah ngisi pengajian, kemudian ada di luar negeri, kemudian ada yang bertanya di bulan Ramadan. Waktu di Australia dia tanya, Ustaz, saya diundang sama orang, ya, buka puasa teman-teman saya. Tahun lalu mereka ngundang saya buka puasa. Tapi akhirnya saya takut, khawatir saya kembali lagi minum-minum khamar sama mereka. Kok bisa saya bilang buka puasa minum khamar? Kita setelah buka puasa Ustaz, mereka minum khamar. Kemudian saya diajak. Akhirnya saya nggak enak, saya minum khamar lagi. Ya, habis buka puasa minum khamar. Kita tradisi di luar sana kita nggak tahu. Dia bilang, apakah saya boleh memenuhi undangan mereka untuk menjaga persaudaraan? Saya bilang, nggak boleh, hukumnya haram. Anda tahu iman Anda lemah ketika itu. Buktinya Anda pernah terjerumus. Dia ajak teman-teman buka puasa, minum khamar. Mabuk-mabukan habis minum khamar. Nggak tahu sholat tarawihnya bagaimana caranya. Tapi intinya seorang harus sadar kapan dia imannya lemah. Ada sebagian orang tidak dia merasa tidak tentram kalau tidak di samping istrinya. Dia tahu dia mudah tergoda, dia tahu matanya jelalatan, dia tahu sudah jangan jauh-jauh dari istri. Istrinya membantu dia untuk bertakwa kepada Allah. Dan di antara nikmat seorang istri adalah istri yang tu'inuka ala ta'atillah, yang membantu engkau dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu engkau menundukkan pandangan, membantu engkau untuk khusyuk dalam beribadah. Jadi sama seorang wanita juga demikian, hati-hati kalau dia tahu dia main Instagram tambah rusak imannya. Kalau dia tahu dia main Instagram ternyata dia betah lihat Instagram sampai 1 jam 2 jam lihat foto, lihat makanan. Ibu bukan gitu lihat foto, lihat makanan, lihat berita artis, lihat. Ya ini Instagram merusak, menghabiskan umur Anda. Ini penyebab futur, membuat iman turun. Sudah jangan main Instagram. Apa enggak ada syarat bahagia harus punya Instagram? Kan tidak harus. Ada pintu kebahagiaan banyak. Apakah hanya bisa bahagia kalau punya teman-teman di Instagram? Kan tidak harus. Saya tidak melarang, tapi maksud saya seorang tahu diri. Dia tahu di mana titik kelemahannya. Itu di antara kecerdasan seseorang. Dia tahu kapan titik kelemahannya. Ya. Dan demikian juga yang lain. Kalau dia tahu dia lemah ketika berbicara tentang jual beli haram, adalah aduh saya kalau sudah ditawar gini, wah saya tertarik ya. Jangan kalau itu jangan ikut transaksi itu. Kamu tahu kamu lemah dalam hal tersebut. Kamu tahu kalau kamu sudah melihat uang berkilau menutup segala ya pikiranmu, sehingga kau ikut saja ya. Maka ini penting, seorang harus ngerti kapan dia tahu bahwasanya imannya turun. Syaitan ya, kalau sudah pernah berhasil dia akan ulangi jalan tersebut. Sudah pernah berhasil menggoda si fulan, dia akan datang dari cara yang sama. Ya, kalau tidak berhasil baru dia cari cara yang lain. Ya, maka kalau kita sudah pernah terjebak, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang mukmin disengat dari lubang yang sama 2 kali. Anda pernah terjerumus, jangan coba-coba lagi. Jangan coba-coba lagi. Waktu Anda terjerumus pertama Allah selamatkan. Mungkin kedua Allah selamatkan, entah berapa kali Allah akan selamatkan. Ya, kalau tahu itu rawan untuk iman Anda, sudah jangan. Ada orang kalau kita ketemu, kita merasa iman bertambah. Ada orang kalau kita ketemu, kita merasa iman kita rusak. Ada orang kalau kita ngobrol sama dia, kita merasa iman kita rusak. Karena kita gibah sana, gibah sini. Udah jangan ngobrol sama dia. Jangan ulangi lagi. Itu bikin Anda futur. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membantu kita untuk bangkit dari futur atau agar kita tidak sering terjebak dalam futur. Saya ulangi, semua kita terjerumus dalam futur, semua kita. Cuma intensitas dan kuantitas terjerumusnya itu jangan sampai sering. Kalaupun terjerumus segera bisa kembali. Segera bisa kembali. Saya bukan bahas kita tidak bakalan futur. Semua orang akan futur. Itu sudah sifat manusia tadi. Kita sudah sebutkan dalil-dalilnya. Pasti futur. Tapi bagaimana kita meminimalkan, dan kalau kita terjerumus kita bisa segera bangkit. Di antara sebab yang membantu kita untuk meminimalkan futur dan bisa segera bangkit dari futur adalah memilih teman yang baik. Ini poin yang sangat penting. Memilih teman pergaulan yang benar. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabbmu. Jadi kita harus punya teman-teman, itu orang-orang miskin. Saat itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah, kemudian datang orang-orang kaya.
orang kafir Quraisy, orang kaya. Mereka bilang, Muhammad, dakwahi kami, tinggalkan orang miskin. Kalau kami masuk Islam, nanti yang lain pada ikut ya. Tapi Allah menyuruh Nabi, jangan. Nabi Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Nah, cari teman. Ini kita harus cari teman karena Allah ya. Saya ingatkan kepada ikhwan akhwat. Cari teman karena Allah, bukan cari teman sesuai hawa nafsu kita ya. Ya. Kalau kita cari teman hawa nafsu kita, pinginnya yang suka neraktir kita terus, yang sering yang enggak pelit. Kita pingin gitu, tapi kita cari teman yang karena Allah, yang untuk menambah iman kita. Jadi teman-teman yang kita enak ajak ngobrol, dia mengingatkan kita, tidak ragu-ragu untuk mengingatkan kita. Kalau kita punya salah, dia tegur dengan cara yang baik, tidak ngomel-ngomel. Itu teman yang baik. Teman yang kalau kita semakin dekat dengan dia, iman kita semakin bertambah. Maka sering orang bertanya, Ustadz, bagaimana cara pilih teman yang baik? Gampang. Kamu kalau udah ketemu teman itu, kamu merasa iman nambah, itu teman yang baik. Kamu kalau berteman dengan dia, kamu rasa imanmu semakin turun, kuantitas mengaji semakin berkurang, sedekah semakin pelit, semakin tidak patuh kepada suami, itu teman buruk, itu merusak kamu. Tinggalkan teman tersebut. Jangan sampai menyesal pada hari kiamat kelak. Ya. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani. Ada orang yang menyesal pada hari kiamat kelak sambil menggigit tangannya. Dia mengatakan, seandainya saya mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Dia telah menyesatkan aku. Ini kita di zaman sekarang, teman ini punya pengaruh luar biasa. Gimana wanita yang tadinya sombong dan angkuh bisa menjadi rendah diri ketika dia bertemu dengan teman yang subhanallah, yang soleha. Seorang tadinya pelit bisa jadi dermawan. Kenapa? Temannya, dia jalan sama temannya dermawan luar biasa. Padahal dia tahu kondisi temannya bukan orang kaya banget, dia jauh lebih kaya, tapi temannya itu kalau memberi di depan dia tidak ragu-ragu, mengajari dia untuk apa? Untuk tidak pelit. Terpengaruh luar biasa. Kita kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu, kita bisa terpengaruh. Kita bisa terpengaruh. Saya terus terang ketika di Madinah ketemu dengan orang-orang yang hebat. Teman-teman saya bukan orang kaya, tapi pengorbanan sama kawan luar biasa. Setia kawan itu luar biasa. Ya, setia kawan luar biasa. Saya tidak berbicara tentang orang yang kaya raya. Saya bicara tentang orang yang statusnya sama dengan saya, sama-sama mahasiswa, sama-sama berkekurangan. Tapi kalau sudah bicara tentang setia kawan, luar biasa. Ya, luar biasa. Mengorbankan waktunya, mengorbankan untuk teman ya. Itu saya dapati di orang-orang Arab di sana, di luar biasa ya. Jadi maksudnya kalau kita berteman dengan orang yang baik, kita akan terpengaruh. Kita berteman dengan orang yang selalu zikir misalnya, dia sering berzikir, sering baca Quran, kita terpengaruh. Masya Allah, jadi terpengaruh ya. Tapi kalau kita ketemu sama orang ngomongnya dunia melulu, ngomongnya, ya kita terpengaruh. Manusia ini punya sifat mudah adaptasi, ingin sinkronisasi. Ya, akhirnya kita terpengaruh. Makanya Nabi SAW sudah ingatkan sejak awal-awal, ya, la tusahib illa mu'minan, jangan kau berteman kecuali sama orang mukmin. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhahil. Seorang berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia melihat siapa yang menjadikan teman. Jangan sembarang kita teman ketemu lagi, teman ketemu di Facebook, teman ketemu. Jangan, kita aja kenalan oke. Tapi teman dekat, teman curhat atau apa namanya, teman bertukar pikiran, teman sejalan, teman ngaji, jangan sembarang. Dan anti mencari teman karena Allah, bukan karena fisiknya, bukan karena keuangannya, enggak. Dia dengan saya semakin dekat dengan Allah, jadi kita bisa rasakan. Kalau kita nggak semakin dekat dengan Allah, nggak usah, ngapain dilanjutkan? Ini teman akan menjerumuskan engkau ke dalam kebinasaan. Kau akan rugi waktu banyak. Ada wanita subhanallah mungkin sederhana, tapi ketika bertemu dengan wanita yang glamor, akhirnya pembicaranya tentang barang mewah, tas mewah, mobil mewah, sepatu mewah. Bangga kalau menyebutkan barang-barang branded, kesian udah. Omongannya saja menunjukkan kesombongan. Omongannya saja sudah menunjukkan kesombongan. Ini jam, inilah apalah. Ya, enggak perlu. Allah tidak menilai engkau dengan penampilanmu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pada rupamu, Allah tidak melihat pada parasmu, Allah tidak melihat pada merek bajumu, enggak. Yang Allah lihat adalah amalan dan hatimu, hati dan amalan. Apa yang Anda harapkan bertemu dengan teman yang glamor? Anda merasa hati Anda semakin tawadhu di hadapan Allah, semakin khusyuk? Mustahil. Ini yang buat Anda futur seperti ini.
Saya sudah sebutkan tadi, di antara sebab futur adalah terlalu banyak cara dengan dunia. Makanya Allah bikin sholat 5 waktu supaya kita sibuk dunia ditegur lagi. Zuhur sampai subuh sibuk, zuhur waktunya sholat lagi. Ingat lagi kepada Allah. Habis asar mungkin sibuk apa dengan keluarga masing-masing, asar sibuk, kembali lagi kepada Allah. Habis asar sibuk lagi, maghrib ingat lagi kepada Allah, isya ingat lagi kepada Allah. Seperti itu. Bukan sekali dirapau satu kali sholat 1 jam, enggak. Karena hati ini mudah terpengaruh. Maka ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan saya menyesal pada hari kiamat gara-gara salah memilih teman. Anda tidak ingin futur, pilih teman yang baik. Sabarkan diri Anda untuk berteman dengan teman-teman yang mengingatkan Anda kepada akhirat. Ada orang yang kita lihat ingat akhirat, ada orang kita lihat teman kita mungkin dia sederhana, buat kita ingat akhirat. Saya hidup terlalu glamor, saya hidup terlalu mewah. Dia hidup sederhana, baju sederhana, makan sederhana. Ya, sampai Allah nyuruh Nabi untuk bersabar bersama orang-orang yang miskin. Wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu, jangan terpedaya dengan orang kafir Quraisy yang kaya-kaya tersebut. Sabarkanlah dirimu. Sabarkanlah dirimu. Jadi cari teman yang buat kita ingat kepada akhirat ya. Dan teman-teman seperti itu semakin sedikit. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, agar kita tidak mudah futur, jangan pernah meremehkan dosa kecil. Ini yang bahaya. Dosa kecil katanya sepele, tapi dia membuat hati kita tercoreng ya. Hati kita jadi malas ya. Tidaklah seorang hamba bermaksiat illa nukitat fi qalbi nuqtatun sauda, kecuali ada titik hitam di hatinya. Semakin banyak sampai menjadi ron, menutup hati. Kalau sudah menutup hati, kita sudah buta hati. Itu yang bahaya. Makanya seorang penyair pernah berkata, khalid dhunuba saghira wa kabira dzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauqin yahdharu ma yara. Ya, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal asa. Innal jibala minal hasa. Kata seorang penyair ya, khalis dzunuba saghiratan wa kabiratan. Jauhilah dirimu dari dosa kecil maupun dosa besar. Zakat tuqa, itulah ketakwaan. Wasna kamashin fawqa ardi syauqin yahdharu ma yara. Jadilah engkau berjalan seperti di atas tanah yang penuh dengan duri-duri. Orang kalau berjalan sendiri tahu dia hati-hati, angkat kanan sedikit, kiri sedikit. Dunia ini isinya seperti itu, banyak jebakan. Apalagi sudah buka internet, sudah semua jebakan isinya. Banyak-banyak istighfar, banyak hati-hati. La tahqiranna saghiratan, jangan pernah meremehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa. Sungguhnya gunung adalah kumpulan kerikil atau kumpulan pasir ya. Jadi gunung besar. Kecil-kecil saja tambah banyak. Kalau kita tidak waspada, nah ini masalahnya. Kenapa kita futur? Karena kita contoh saya sederhana. Melihat aurat wanita terbuka pada asalnya bukan dosa besar. Dosa besar kalau berzina mungkin menggaulinya atau menyentuhnya enggak. Kalau cuma melihat, hukum asal dosa kecil. Tapi karena terbiasa, dosa kecil ini ada pengaruhnya ke hati. Ya. Hati menjadi semakin hitam. Kita melihat hal yang haram, kita tidak istighfar, santai aja. Akhirnya saking terbiasa dengan maksiat tersebut, dia tidak istighfar dari maksiat tersebut. Sudah hati kita menjadi kotor. Kalau sudah kotor, sudah malas kita baca Quran, malas untuk ibadah. Baru sholat malam 2 rakaat, sudah malas banget. Apa kata Utsman? Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas dari membaca Al-Quran. Pingin baca lagi. Tapi hati kita bermasalah, tidak bersih. Terlalu banyak hal yang kita lihat yang haram, terlalu banyak yang kita dengar, hobi baca, hobi dengar, tapi yang tidak bermanfaat. Tinggalkan hobi-hobi tersebut. Gimana nggak futur? Lihat berita ini, lihat cewek sehari lihat 100 cewek di layar kaca. Entah lewat HP, entah lihat ini. Gimana hati nggak futur? Terus bingung, kok saya bisa futur Ustaz? Gimana nggak futur? Kamu pandangan diumbar seumbar-umbarnya, pendengaran diumbar dengan seumbar-umbarnya, dengar apa ini, dengar ini. Ya wajar ya. Yang lebih parah kalau seorang sudah terjebak dalam satu maksiat, akhirnya dia beda. Kalau kita seorang hati-hati, seorang begini ya. Imam Ahmad kalau tidak salah pernah memberi logika. Kalau seorang jalan di atas tanah yang penuh duri, dia pasti hati-hati 1, 2. Tapi kalau sudah terlanjur kena duri, darah, ya udah dia wes kadung. Nah, itu banyak orang seperti itu. Jadi jaga pandangannya, dia hati-hati, dia nggak lihat. Begitu dia sudah nonton film selesai, nonton sampai selesai, sudah kadung. Sekalian aja nanti bertobatnya belakangan. Ya udah, hati sudah hancur.
Tapi tetap aja harus bertobat, Tapi memang saya seorang waspada. Kalau dia melakukan dosa kecil, segera istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kita nggak ada yang bisa jaga mata kita, tapi kita punya senjatanya istighfar. Penangkalnya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi masalah kalau sudah kita lihat dan kita istighfar, karena menganggap suatu hal yang biasa, menganggap hati kita kotor sudah hal yang biasa. Ya. Kemudian di antara hal yang membuat kita bisa bangkit dari futur, kita menghargai waktu. Ya, ikhwan dan akhwat, umur kita itu waktu. Umur kita kumpulan daripada detik-detik yang kita lewati. Umur ini semuanya umur produktif, nggak ada yang tidak produktif. Ini semua umur berkaitan dengan nasib kita di akhirat. Saya sering sampaikan bahwasanya satu detik yang kita lewati mempengaruhi kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Satu detik aja. Karena umur kita 60-70 tahun ini sama dengan abadi. Sehingga satu detik itu pengaruhnya luar biasa. Satu detik itu mempengaruhi kebahagiaan kita untuk abadi. Mempengaruhi level kita di surga, naik atau turun, atau di neraka semakin parah, waliyadzubillah. Maka jadi orang jangan buang-buang waktu. Waktu berusaha untuk semua berharga. Entah kita mau dakwah, entah kita mau ngobrol sama istri, kita niatkan selalu karena Allah. Ngobrol sama anak-anak, kita peluk anak-anak, bercanda sama anak, ngajak anak-anak jalan-jalan, makan-makan, niatkan semua karena Allah. Sehingga waktu kita semuanya berkah. Semua yang karena Allah ada hasilnya di akhirat. Semua yang karena Allah semua ada hasilnya di akhirat. Tapi kalau kita nganggap umur kita masih panjang, subhanallah, kita nggak tahu kapan dipanggil. Sekarang aja banyak orang yang meninggal di sekitar kita. Ya. Kapan kita meremehkan umur, kita sangat mudah untuk futur. Kapan kita meremehkan waktu, sangat mudah untuk futur. Waktu nggak ada, main ini, main anu. akhirnya futur. Saya bukan bilang maksudnya kita menghargai waktu ibadah melulu, enggak. Tapi setiap aktivitas yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah. Mau ngobrol sama orang tua, mau ngobrol sama adik-adik, ketawa-ketawa sama mereka, niatkan karena Allah. Saya sisihkan waktu ini untuk ngobrol karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebab saya tidak lihat orang, saya tidak banyak ketemu orang. Tapi saya tidak lihat orang yang sangat disiplin dengan waktu seperti Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Disiplin luar biasa. Waktu sekian itu namanya orang menghargai umurnya. Anda tidak hargai umur, buang-buang umur. Bahkan kalau kita bercanda-canda malam hari, waktunya dia istirahat, dia bilang, "Ikhwan, silakan lanjutkan, saya istirahat dulu." Dia tidak malu-malu untuk izin meninggalkan majelis. Dia pergi sholat, makanya dia harus bangun lebih cepat dan yang lainnya. Ya. Kalau sudah jadwal jam sekian, benar-benar menghargai waktu. Itu orang yang tahu umurnya bernilai. Dan umur ini satu detik saja mempengaruhi kehidupan Anda di akhirat kelak.